Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayyidal uqala'i ya khairal wara, ya man ataita ilal hayati mubashshira wa bu'ithta bil qur'ani fina hadiya wa tala'ta fil aqwani badran nayyira. Wallahi ma khalaqal ilah wala bara basharan kamithli Muhammadin bainal wara. Fahamdan li rabbil alamin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Limpahan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di dalam perkumpulan yang agung, di dalam majlis yang mulia. Di dalamnya disebutkan sebaik-baik manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang lebih beruntung dibanding manusia yang di dalam hatinya dipenuhi kecintaan kepada Nabi. Iman seseorang akan dikatakan sempurna apabila di dalam hati seseorang tersimpan, terkumpul kecintaan yang dalam dan penuh kepada Nabi Muhammad. Sebanyak apapun amal seorang manusia, entah dia mau ngerjain sholat sunnah ribuan rakaat, bagus. Entah dia mau menghatamkan Al-Quran setiap hari, bagus. Entah dia mau membaca istighfar setiap hari ribuan kali, bagus. Entah dia mau bangun malam setiap hari, bagus. Tetapi ingat, semua amalan yang kita kerjakan apabila tidak ada di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka iman kita belum didapatkan, belum dikatakan dapat sempurna di sisi Allah. Kalau kita ingin iman kita sempurna, cinta kepada Nabi Muhammad pokok dari segala amal. Cinta kepada Nabi Muhammad. Dan duduknya antum semua di majlis yang berkah ini, di majlis yang dimana kita tidak ragu, majlis ini menghujankan rahmat bagi kita semua. Majlis yang kita tidak ragu malam hari ini, majlis ini dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Majlis yang kita tidak ragu, kita keluar dari tempat ini menjadi sebab diampuni segala dosa-dosa kita. Majlis yang kita tidak ragu, keluar dari tempat ini akan ditanam di hati-hati kita dan keluarga serta anak-anak kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Majlis ini merupakan suatu tanda, merupakan suatu bukti bahwasanya di dalam hati kita semua terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya yakin kalau tidak ada setetes pun, setitik pun di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan kita mampu datang ke tempat ini. Walaupun kelihatannya lemeh, sekedar begitu hadir saja, tetapi saya yakin di dalam hati kita insya Allah terdapat bibit kecintaan kepada Nabi Muhammad. Tinggal bagaimana kita mengembangkan dan membesarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Alam semesta, sallu ala Nabi Muhammad. Alam semesta ini Pak, semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Rembulan cinta kepada Rasulullah. Rembulan terbelah oleh tangan Rasulullah SAW. Kalau mungkin kita, anak-anak kita saat ini mainan mereka handphone, gadget mereka. Mereka geser ke kanan, mereka geser ke kiri. Tetapi ketahuilah, mainan baginda Nabi Muhammad ketika kecil itu rembulan ditunjuk oleh Nabi. Seperti kita menunjuk gadget kita.
digeser oleh Rasul ke timur, digeser oleh Rasul ke barat, digeser oleh Rasul ke selatan, dibuat mainan itu rembulan nurut kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, Nabi kita Muhammad SAW beliau membelah rembulan dengan tangannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi kita hebat, Nabi kita agung. Seluruh alam cinta sama Nabi Muhammad, itu pepohonan. Kalau Nabi Muhammad lewat, itu pepohonan langsung merukuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Bahkan pernah suatu saat ketika itu Rasul SAW ketika ditantang oleh Rukanah, beliau menunjukkan salah satu mukjizat beliau. Beliau panggil salah satu pohon, wahai pohon datang kemari. Maka tiba-tiba saat itu pohon tadi Pak keluar akarnya dari tanah dan berjalan datang ke hadapan Rasul SAW. Lalu pohon tadi sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu diperintahkan oleh Nabi, kembali engkau wahai pohon. Itu kembali lagi pohon ke tempatnya semula, menancap lagi di atas tanah seperti kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Gunung juga cinta sama Nabi Muhammad. Rasul berkata, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Sungguh gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepadaku, dan aku Rasul Muhammad cinta kepada gunung itu. Kalau gunung saja cinta sama Nabi, diingat, dibalas oleh Nabi SAW dengan cinta. Kalau gunung saja mencinta, dibalas dengan cinta oleh Rasulullah, maka bagaimana kalau yang cinta kepada Nabi Muhammad adalah kita umatnya? Kalau gunung saja dibalas, dikatakan dia cinta sama aku pun cinta kepada dia. Lantas bagaimana ya kalau yang berkata adalah kita, aku cinta kepadamu ya Rasul. Sudah pasti Rasul juga cinta kepada kita. Tak cukup gunung Pak, bebatuan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Allah Isa, beliau dapat menghidupkan manusia yang telah mati di dalam kubur, mukjizatnya. Kalau Nabi Muhammad SAW jangankan manusia, kalau manusia masih qabilan lirruh, masih menerima ruh. Nabi Muhammad SAW batu benda mati, kalau sudah ada di tangan Nabi Muhammad SAW, itu batu akan mengucap tasbih kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diceritakan Rasulullah SAW berkata, inni la'arifu hajaran bi Makkah kan yusallim alayya qabla an ub'ath. Sungguh aku mengingat dahulu di Makkah terdapat sebuah batu yang dimana setiap aku lewat di hadapan batu itu, batu tadi mengucapkan sholawat salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Kita bisa bayangin, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ada batu-batu yang selalu mengucapkan sholawat ketika Nabi lewat. Setelah Nabi menjadi Rasul, setelah Nabi hijrah, Nabi tidak lupakan itu batu. Nabi katakan, aku ingat sholawat yang disampaikan oleh batu. Batu Pak yang sholawat, batu benda mati. Kalau batu saja yang bersolawat diingat oleh Nabi Muhammad, lantas bagaimana kalau yang bersolawat kepada Nabi adalah umatnya? Kalau batu saja diingat sama Nabi, apalagi umatnya Rasulullah SAW. Salawat kita yakin pasti sampai kepada Nabi. Salawat kita Pak, kita yakin pasti dibalas oleh Nabi SAW. Cuma hati kita yang banyak dosa, telinga kita yang banyak kotoran noda, mata kita yang terhijab dari Rasul SAW. Karena Nabi nggak pernah jauh dari umatnya lah. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Sungguh Rasul itu bersama kalian. Rasul nggak jauh dari umatnya lah. Rasul bersama dengan kita. Kita yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Batu solawat dibalas solawat oleh Nabi. Tak cukup di situ. Pohon kurma yang biasa digunakan untuk Nabi SAW menjadi mimbar khutbah beliau. Ketika jamaah semakin padat, Nabi SAW mendapat mimbar yang baru. Itu mimbar yang lama, sebongkah kayu digeser dari tempatnya. Ketika Nabi datang mengenakan mimbar yang baru, itu mimbar lama, kayu, mengerang, menangis, menjerit, berteriak karena berpisah dengan Nabi Muhammad SAW.
Bahkan sebongkah kayu pun cinta sama Rasulullah. Ditinggal sama Nabi Muhammad bukan ratusan kilometer, hanya berpisah beberapa meter saja, jaraknya dekat. Tetapi pohon tadi menangis karena tidak lagi digenakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga Nabi Muhammad SAW pun turun dari mimbarnya. Beliau datangi sebongkah kayu tadi. Beliau pegang, beliau tenangkan, beliau katakan, wahai kayu, wahai pohon, kalau kamu mau tenang, maka aku akan buat kamu nanti di surga, akan tumbuh di sana, akan mengeluarkan buah-buahan yang akan dinikmati oleh penduduk surga. Tapi aku minta kamu tenang dulu. Itu erangan tangisan tadi yang mendengar bukan cuma Nabi, tapi semua sahabat ketika itu melihat. Semua sahabat ketika itu mendengar. Maka ketika ditenangkan oleh Nabi, itu pohon yang mengerang menangis, tiba-tiba saat itu langsung terdiam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita bisa melihat, kalau pohon saja menangis, rindu kepada Nabi, Nabi tidak tinggal diam, Pak. Nabi turun dari mimbarnya, Nabi samperin, Nabi datangin, Nabi tenangin, Nabi ajak masuk ke dalam surga. Kalau pohon saja diajak masuk surga karena menangis rindu kepada Nabi, maka bagaimana kalau yang menangis adalah umatnya? Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya Rasulullah, fa ummatuka aula bil hanini alaika minal jid'i hina faraqtahum ya Muhammad. Sungguh umatmu lebih pantas menangis karena rindu berpisah darimu ya Rasulullah ketimbang sebongkah kayu pohon ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi sayang sekali, umatnya hidup satu tetes air mata karena rindu kepada Nabi nggak pernah. Tergetar hatinya ingin berjumpa Nabi nggak pernah. Di dalam hatinya hanya dunia, 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 harta, 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 melupakan akhirat kita bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal kemuliaan kita umat Nabi Muhammad bersama Rasulullah. Tujuan kita hidup untuk menggembirakan Rasulullah. Alam semesta semua tunduk dan patuh untuk Rasulullah SAW. Cuma kita umatnya yang lupa kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu perkumpulan kita semacam ini untuk mengingatkan kita wujud kegembiraan kita dengan lahirnya sang baginda Muhammad. Perayaan semacam ini bukan cuma kita yang merayakan, Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun ikut merayakan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sebelum Nabi Muhammad lahir, Allah buat Raja Abraha bersama pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah dibinasakan sama Allah. Bagaimana Allah buat berhala-berhala yang disembah saat itu semuanya hancur roboh. Bagaimana Allah buat api yang selama ribuan tahun gak pernah padam, tetapi dengan lahirnya Nabi Muhammad, api yang disembah oleh orang-orang Majusi di malam itu, di hari itu padam, Pak. Allah bisa lakukan di hari lain, Allah bisa lakukan di bulan lain, Allah bisa lakukan di tahun lain, tetapi Allah lakukan semua untuk apa? Merayakan dan menunjukkan bahwasanya sebentar lagi akan lahir bukan sembarang manusia tetapi kekasihku Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu perkumpulan macam ini nggak perlu sama dalil, nggak butuh sama dalil, cukup dengan hati yang sehat, cukup dengan akal yang waras. Kita ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, sebaik-baik umat. Bahkan para nabi-nabi iri ingin menjadi seperti kita. Wujud kita bersyukur dengan adanya Rasul Muhammad SAW. Dan ini pun atas perintah Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah. Dalam kitab tafsir, para ulama menerangkan, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, diterangkan makna fadlullah. Di situ adalah al-ilmu, Al-Quran. Sedangkan Sayyidina Abbas menerangkan makna di situ adalah al-ilm. Fadlullah dan rahmatnya Allah.
Rahmat Allah yang dimaksud di situ para ulama ahli tafsir menerangkan adalah adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Katakanlah dengan adanya karunia Allah, dengan adanya rahmat Allah, dengan itu semua maka hendaklah kalian bergembira. Allah yang memerintahkan kita untuk gembira dengan adanya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab Hasyiah Syarwani dikatakan inna afdhalal layali lailatu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya paling afdalnya, paling mulianya malam-malam yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di atas dunia adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma lailatul qadr, thumma al-jum'ah, thumma al-isra wal mi'raj. Baru setelah malam kelahiran Nabi, baru malam-malam yang lain. Kenapa? Karena Isra Mi'raj, Lailatul Qadar, malam Jumat, malam atam itu semua tidak akan ada kalau tidak adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan karena kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala menanam rahasia. Tidak akan ada alam semesta. Tidak akan ada surga. Tidak akan ada neraka. Tidak aku ciptakan Adam kecuali karena kekasihku Muhammad Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cahaya di atas segala cahaya. Sehingga di dalam kitab yang kita baca Maulid Simtud Durar di situ dikatakan salah seorang sahabat di dalam hadis Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku siapakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum adanya segala sesuatu. Maka ketika itu Rasul menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih." Sungguh Allah menciptakan pertama sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari cahaya Allah. Bahkan beliau bukan sekedar cahaya biasa. Disifatkan di dalam Al-Quran yang tadi dibaca, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Cahaya yang memberi keterangan, mencahayai, menerangi, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuran faqa kullan, cahaya di atas segala cahaya, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, itu cahaya menerangi satu kota Madinah. Cahaya yang dimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, itu cahaya menerangi ufuk barat hingga ufuk timur. Cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Maulid Diba di situ dikatakan, inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah azza wajal qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Yusabbihu Allah dzalika an-nur wa tusabbihu al-malaika bitasbih. Sungguh Nabi Muhammad yang terpilih dari kaum Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Nabi adalah yang pertama diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Allah Adam. Yang mana itu cahaya selalu bertasbih kepada Allah, hingga para malaikat pun ikut bertasbih mengikuti tasbihnya cahaya tadi. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu cahaya ini baru Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada jasad Nabi Allah Adam. Sehingga Allah perintahkan para malaikat untuk sujud menghormati Nabi Allah Adam. Kenapa alasan dibalik itu? Karena di dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam terdapat nur cahaya Nabi Muhammad. Lalu Allah titipkan kepada Nabi Allah Nuh itu cahaya.
sehingga Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir bandang yang begitu dua, banjir yang begitu deras yang menenggelamkan segalanya. Tetapi Nabi Allah Nuh diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh terdapat nur cahaya Nabi Muhammad. Hingga setelah itu Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari api yang begitu membara Rabina Janamnut. Tetapi di dalam api Nabi Ibrahim merasakan tenang, merasakan dingin, sejuk, adem. Kenapa? Karena di dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur Sayyiduna Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail dari sembelihan pisau yang tajam. Kenapa? Karena di dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur cahaya Sayyiduna Muhammad. Dan Allah akan selamatkan kita semua umat Nabi Muhammad, karena di dalam hati kita terdapat kecintaan kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan alam semesta, sallu ala Nabi Muhammad. Alam semesta ketika itu mereka bertanya-tanya, cahaya siapa yang Allah ciptakan ini? Para malaikat menanti, menunggu, bertanya-tanya, cahaya siapa yang Allah maksud ini? Hingga ditanya, qila huwa Adam. Apakah cahaya yang dimaksud ini cahayanya Adam? Dijawab, qala Adam bihi unilahu a'lal maratib. Bukan Adam, justru Adam dengan cahaya ini Allah angkat derajatnya, kedudukan Nabi Allah Adam. Qila huwa Nuh. Apakah cahaya yang dimaksud ini adalah cahaya Nabi Allah Nuh? Qala Nuh bihi yanju minal gharq wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan Nabi Allah Nuh, tetapi justru Nuh, dengan berkat cahaya ini Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir bandang, dan Allah tenggelamkan mereka orang-orang yang menentang Nabi Allah Nuh. Qila huwa Ibrahim. Apakah Ibrahim yang cahaya yang engkau maksud ya Allah? Qala Ibrahim bihi taqumu hujjatahu ala ubadil asnami wal qawaqib. Bukan Nabi Allah Ibrahim yang dimaksud, justru dengan cahaya ini Nabi Allah Ibrahim dapat membantah dan mengalahkan ketika berdebat kepada mereka para penyembah berhala dan juga bintang. Qila huwa Musa. Apakah cahaya yang engkau maksud ini adalah Musa? Qala Musa hadza akhuh walakin hadza habibun wa Musa qalimun wa mukhatib. Bukan Musa, Musa itu saudaranya. Tetanggan ini adalah kekasihku, Habibullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah yang dapat bicara kepada Allah, kalau ini Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qila huwa Isa. Mereka penasaran, apakah cahaya itu Isa yang kau maksud? Qala Isa yubassiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Bukan Nabi Allah Isa, tetapi Nabi Allah Isa akan menyampaikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya sebentar lagi akan dekat, sangat dekat akan datangnya seorang nabi di akhir zaman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qila faman hadzal habib alladhi albastahu hullatal waqar. Lantas siapa ya Allah kekasih yang engkau maksud? Cahaya yang engkau maksud ini siapa? Yang engkau pakaikan kepadanya pakaian kewibawaan dan keagungan. Qala hadza nabiyyu istakhartuhu min Ubay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfulu jadduhu thumma ammuhu syaqiqu Abu Talib. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini cahaya adalah cahaya kekasihku. Cahaya kekasihku yang aku pilih dari keturunan Lu'ay bin Ghalib, yang mana nantinya ayahnya akan meninggal dunia, ibundanya akan meninggal dunia, dan dia akan dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, kemudian dirawat oleh pamannya kandung yaitu Abu Talib. Sallu ala Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul semuanya tahu akan keistimewaan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun kitab yang diturunkan oleh Allah ke atas dunia kepada rasul-rasul dan utusannya kecuali di dalamnya menyifatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah Zabur, entah Taurat, entah Injil,
entah 104 kitab yang ada, semua menerangkan, menggambarkan sifat kekasihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam riwayat Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, inni 'allamani abi Taurat, sungguh aku pernah diajarkan kitab Taurat. Tetapi setelah dia menghatamkannya, yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, dia masukkan ke dalam sebongkah kotak. Dia tinggalkan illa sifra wahida, ada satu lembar yang tidak diajarkan kepadaku, yang tidak dibacakan kepadaku di dalam kitab Taurat itu. Falamma mata abi, maka setelah ayahku meninggal dunia, fatahtuhu, aku buka itu kotak. Aku ambil itu selembar kertas dari kitab Taurat yang belum aku baca. Maka ketika aku buka dan aku baca, di situ diterangkan akan keluar seorang nabi yang mana mauliduhu bi Makkah, akan lahir di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, dan akan hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu bisyam, dan kerajaannya ada di Syam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan para nabi, para rasul, mereka tidak diangkat oleh Allah menjadi rasul kecuali melalui perjanjian. Kamu aku angkat menjadi utusanku, asalkan kamu harus beriman kepada kekasihku Muhammad. Dan kalau kamu dapatin, sampaikan kepada umat-umatmu, kalau mendapati kekasihku Muhammad, perintahkan mereka semua untuk beriman kepada kekasihku Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Semua terikat dan terhubung dengan Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, adanya majlis semacam ini untuk kembali mengingat kita. Ini loh kekasih kita, ini loh idola kita, ini loh pujaan kita, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang hebat. Kita kaum Islam adalah yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi-Nya. Ketika kita mencari kemuliaan di luar Islam, kemuliaan di luar kemuliaan Rasul SAW yang telah diajarkan kepada kita, kita akan hina, Pak. Laksanakan perintah Nabi Muhammad, laksanakan perintah Allah. Apa yang dilarang sama Nabi jangan kita dekati. Tapi kan kita tidak, ngaku cinta tapi maksiat tetap jalan. Yang haram tetap kita makan, seolah kita tidak ada takutnya. Kecintaan kita ini hanyalah muddai, ngaku-ngaku cinta saja. Tetapi di dalam pembuktian kita jauh dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita diharamkan dari cahaya Nabi, Pak. Jangan sampai kita nggak bisa melihat cahaya Rasulullah. Sayyidah Aisyah pernah suatu saat, ketika itu beliau sedang menjahit pakaiannya di dalam rumah. Ketika itu cahaya di dalam rumahnya padam, penerangan di dalam rumahnya padam, dan ketika itu jarum beliau jatuh ke bawah. Bawah rumahnya tidak seperti kita lantai tapi tanah, sehingga mau mencari itu jarum susah karena nggak ada penerangan. Maka tiba-tiba di balik pintu datang dan masuklah Nabi Muhammad SAW. Itu rumah yang tadinya gelap gulita, nggak ada cahaya, dengan masuknya Nabi Muhammad, satu rumah langsung menjadi bercahaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah pun langsung mengambil jarum yang terlihat ada di bawah dan berkata, "Ya Rasulullah, ma adwa wajhaka ya Rasulullah." Betapa bercahayanya wajahmu ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, "Al-wail, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka bagi orang yang tidak bisa melihatku nanti di hari kiamat. Kata Rasulullah, celaka yang gak bisa lihat aku nanti di hari kiamat. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, siapa yang gak bisa melihat engkau nanti di hari kiamat?" Maka ketika itu Rasul berkata, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaiha." Orang yang ketika disebut namaku di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku, maka tidak akan bisa melihatku nanti di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Mata kita banyak dosa, Pak. Mata kita ini banyak kotoran. Kalau kita nggak bisa berjumpa Nabi di atas dunia, minimal kita bisa berjumpa di hari kiamat.
Kalau kita nggak bisa bermimpi Nabi di atas dunia, minimal kita bisa bermimpi Nabi di akhirat. Kita tanemin kepada anak-anak kita, nak, di dunia miskin sebentar nggak apa-apa, asal di akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Di dunia kita sakit sebentar nggak apa-apa, asalkan di akhirat kita tersenyum bersama Nabi Muhammad. Jangan kita balik, nak, cari harta, cari kaya sekalipun haram, menyakiti Nabi Muhammad nggak apa-apa. Nah, ambil ini, lakukan itu, sekalipun membuat sedih hati Nabi Muhammad nggak apa-apa. Jangan dibalik. Nggak ada kenikmatan kalau kita hidup di atas dunia ini tidak bermanfaat untuk Nabi Muhammad. Tujuan kita hidup apa? Apakah kita cuma hanya membuang waktu kita, usia kita, dari masa kecil kita sekolah, selepas itu menikah, kerja, pagi sampai malam kerja, pagi sampai malam kerja, tidak ada sedikit pun ingin jumpa Nabi. Nggak ada sedikit pun ingin bermimpi Nabi, nggak ada sedikit pun ingin khidmat kepada Nabi. Celaka, Pak, nggak bisa lihat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Kalau sudah nggak bisa bertemu Nabi, siapa yang akan ditemui? Siapa yang akan kita pandang? Oleh karena itu, terakhir di malam hari ini, jadikan keluar dari tempat ini, buat tujuan kita hidup berguna untuk Nabi Muhammad. Berguna untuk Nabi, gak harus berprofesi jadi ustadz ulama, tidak. Berdakwah tidak harus pegang mic di depan berdiri, tidak. Menggembirakan Nabi Muhammad tidak harus, kita hanya harus dengan memegang mic berceramah sana sini, tidak. Ambil andil kalian di dalam profesi antum semuanya. Yang memiliki harta dengan hartanya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya diberikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab, Allahu wa Rasuluh. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Bantu saudara kita. Perhatikan yang kekurangan di antara kita, ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan sampai kita hamburkan uang untuk pesta, kita panggil dengan jogetnya, kita buka auratnya. Menyakiti hati Nabi Muhammad, sedangkan ada tetangga kita yang nggak bisa makan, kelaparan, Pak. Kata Rasulullah, "May yu'min billah wal yaumil akhir," yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, muliakan tetangganya. Perhatikan tetangganya, ini ajaran Nabi Muhammad. Awal Nabi hijrah yang beliau sampaikan, afsus salam wa at'imut ta'am, sebarkanlah salam, beri saudara makan. Ini ajaran Nabi Muhammad. Berguna. Yang gak punya harta dengan tenaga. Kita punya tenaga, ayo tenaga kita keluarin. Untuk apa kehidupan ini kita keluarin untuk selain Nabi Muhammad? Buat apa? Nanti di akhirat yang kita butuhkan Rasulullah. Lebih dari harta, lebih dari anak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Bahkan di hari itu saudara gak lagi kenal sama kita, Pak. Ibu yang cintanya luar biasa di atas dunia, nanti di akhirat gak lagi kenal, Pak. Semuanya ketakutan yang akan mengingat kita Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Semua butuh sama Nabi Muhammad. Majlis maulid semacam ini mengingatkan kita, ayo berguna untuk Rasulullah SAW. Dan Rasul pasti akan membalas kita. Gak mungkin disia-siakan sama Nabi. Gak mungkin dibiarkan oleh Rasulullah. Enggak, Nabi itu manusia yang paling tahu akan budi. Balas budi itu Rasul SAW. Aku yang akan membalas, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan jangankan umatnya, Pak, Abi Lahab yang memusuhi Nabi, yang mencaci Nabi, yang mengganggu Nabi, yang meletakkan kotoran di depan rumah Nabi. Tahukah kita? Abi Lahab di dalam riwayat hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya siksaan Abi Lahab setiap hari Senin diringankan oleh Allah. Karena sebab apa? Karena sebab ketika Abi Lahab mendapat kabar dari budaknya Thuwaibah, ketika itu mendapat kabar bahwasanya ponakanmu Muhammad lahir, itu Abi Lahab senyum gembira, bahkan dia bebaskan budaknya. Bebasin budak kalau sekarang diuangin miliaran, Pak. Kita untuk Nabi Muhammad maulid 500.000, 100.000, 10.000 berat. Ini Abi Lahab gembira, ponakannya lahir, miliaran budak dia bebasin. Kenapa? Muhammad ponakanku lahir.
Dan Allah pun nggak lupa. Allah nggak lupa. Allah ingat. Sehingga nanti di dalam neraka pun Allah merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Sekalipun di dalam neraka, Allah rayakan kelahiran Nabi Muhammad dengan Allah ringankan itu siksa Abi Lahab setiap hari Senin. Abi Lahab bisa meminum dari jari jemarinya air berkat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Lah kalau Abi Lahab aja, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ini Abi Lahab dinas di dalam Al-Qur'an, tabbat yada Abi, celaka Abi Lahab, sudah nas dalam Al-Qur'an. Ata annahu fil yaumil itsnaini yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Setiap hari Senin diringanin siksanya sama Allah karena gembira dengan Nabi Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi tula hayatihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lantas bagaimana dengan keadaan seorang hamba, seorang umat Nabi Muhammad yang bukan satu hari aja senang, tapi setiap hari senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Kalau itu yang satu hari saja diringanin, apalagi yang setiap hari senang, Pak. Oleh karena itu sambut bulan Maulid ini dengan gembira. Kenalin anak-anak kita dengan Rasulullah. Sayangkan keluarga kita dengan Rasulullah. Buat cita-cita mereka, gembirain Rasulullah. Tujuan hidup mereka, khidmat kepada Rasulullah. Jangan tanam benci kepada siapapun. Jangan mencaci siapapun. Jangan menyakiti siapapun. Jangan memfitnah siapapun. Tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus peduli, kita harus menggembirakan, kita harus perhatian kepada umat Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, musuh Nabi Muhammad. Bukan dia nggak tahu kalau Rasulullah itu Rasul, Pak. Di dalam kitab Burdah dikatakan, la ta'jaban li hasudin raha yunqiruha tajahulan wa huwa ainul hadikil fahimi. Kamu nggak usah heran takjub sama mereka yang tidak percaya kepada Rasul, yang tidak percaya dengan Al-Quran. Gak usah kamu heran sama mereka. Mereka itu orang yang pandai, mereka orang yang tahu. Abi Jahal ketika salah satu peperangan, ketika menuju perang Badar, ditanya sama sahabatnya, gimana tanggapanmu tentang Muhammad? Menoleh itu Abi Jahal. Dia takut ada orang yang mendengar. Dia jawab, menurut saya Muhammad itu orangnya jujur. Muhammad gak pernah bohong. Aku gak tanya itu, gimana tanggapanmu? Apa kamu percaya Muhammad itu Nabi? Gak usah melenceng basa-basi sana sini. Muhammad Nabi atau bukan? Lihat lagi Abi Jahal. Posisi aman. Dia jawab, memang Muhammad itu Nabi. Lah kalau kamu tahu Muhammad itu Nabi, kenapa kamu gak percaya sama Muhammad? Oh itu beda lagi. Kalau aku percaya sama Muhammad, nanti kekuasaan jatuh ke tangan Muhammad. Kalau aku percaya kepada Muhammad, aku akan menjadi pelayan Muhammad. Kalau aku percaya kepada Muhammad, aku akan menjadi bawahan Muhammad. Enggak. Ini daerah, wilayah, jabatan, kekuasaan, semua punya aku. Iri, Pak. Dengki, Pak. Menutup kebaikan dan kebenaran karena hasud. Oleh karena itu singkirkan di dalam hati kita. Kalau kamu ingin hati kamu bercahaya dengan cahaya Rasul SAW, singkirkan itu kegelapan-kegelapan yang membuat kita satu dengan yang lain saling iri, yang membuat kita satu dengan yang lain saling benci, yang membuat kita satu dengan yang lain saling bermusuhan. Singkirin itu semua. Kita bisa melihat Nabi Muhammad. Qad tunkirul ainu dhawa'a syamsi min ramadin wa yunkirul fammu ta'mal ma'i min saqami. Terkadang mata mengingkari cahaya matahari, bukan karena mataharinya nggak terang, Pak. Kok gelap ya? Apakah siangnya gelap? Enggak. Apa mataharinya nggak bercahaya? Enggak. Mata kamu yang nggak bisa melihat, mata kamu yang buta. Kalau bahasa Jawanya alpiceku, matanya nggak bisa melihat, sehingga cahaya seterang itu nggak tahu itu cahaya Rasulullah SAW. Bukan mulutnya yang nggak tahu apakah ini sirup ini manis, dia katakan sirup pahit. Dikasih air tawar segar, dia katakan enggak, air nggak enak, pahit. Bukan airnya yang pahit, bukan sirupnya yang pahit, tetapi mulut kamu yang sakit. Bukan Islam yang nggak indah, bukan ulamanya yang nggak soleh, bukan saudara kita yang nggak baik, tetapi hati kamu yang dijangkiti penyakit, sehingga kamu nggak bisa melihat keindahan orang.
Kamu nggak bisa menilai kebaikan orang yang ada di dalam hati kita, kesempitan, kesumpekan, kejenuhan. Kenapa? Karena kita tanam di hati kita berbagai macam penyakit. Oleh karena itu malam hari ini kita minta kepada Allah, ya Allah, sucikan hati kita semua. Keluar dari tempat ini buat hati kita bercahaya. Pulang dari tempat ini buat hati kita bercahaya. Pulang dari tempat ini ya Rabb buat hati kita bercahaya. Buat hati kita selamat sehingga dapat menghadap kepadamu ya Allah dalam keadaan engkau ridha kepada kami, Rasul ridha kepada kami, dibanggakan oleh Rasulullah. Rasul tersenyum melihat kami ya Allah. Rasul bangga kepada kami ya Allah. Pandang satu persatu yang hadir di tempat ini. Jangan ada satupun wajah yang ada di tempat ini tercatat celaka, kecuali keluar dari tempat ini telah engkau ubah menjadi orang yang bahagia, beruntung, abadi selamanya. Keluarkan kami dari tempat ini dalam keadaan ya Allah terampuni semua dosa kami, terampuni semua dosa orang tua kami, ahli kubur kami ya Allah. Jadikan berkat pembacaan maulid, doa-doa kami di malam hari ini ya Rabb menjadi penerang bagi mereka di dalam kubur. Kami anak-anak yang belum berbakti ya Allah, melalui wasilah majlis maulid ini kami bertaubat ya Rabb. Jangan engkau siksa orang tua kami karena perilaku kami ya Allah. Jangan engkau buat sedih hati orang tua kami di dalam kubur karena perbuatan kami ya Allah. Jumpakan orang tua kami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur ya Rabb. Jadikan kuburnya taman-taman surga, jadikan kuburnya penuh dengan ketenangan ya Arhamar Rahimin. Dan yang masih hidup tersisa di antara kami, para guru-guru kami, para kepengurusan masjid ini, tim hadurah, semua para ulama-ulama kami ya Rabb yang membantu acara ini, yang hadir di dalam acara ini, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, baik dengan hartanya, segala sesuatu andil apapun yang mereka berikan di dalam majlis ini ya Rabb, jadikan sebab mereka mendapat syafaat Nabi Muhammad nanti di hari akhir. Jadikan semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad, semuanya selamat berkat Nabi Muhammad ya Rabb. Kami yakin semua di tempat ini pecinta Nabi-Mu, mereka semua para perindu Nabi Muhammad ya Rabb. Beri kami nikmat bisa memandang wajah Nabi Muhammad walaupun mata kami penuh dengan dosa ya Rabb. Sebelum engkau akhiri usia kami ya Rabb, perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad fil manam wa yaqadhah, di dalam keadaan mimpi dan keadaan sadar ya Rabb. Di akhir hayat kami dapat dituntun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kalimat ini menjadi cahaya bagi kami di dalam kehidupan ini, cahaya bagi kami di dalam kuburan nanti, cahaya bagi kami ketika kami dibangkitkan nanti, cahaya ketika kami ya Rabb dikumpulkan di padang mahsyar nanti, cahaya bagi kami ketika kami ya Rabb berhadapan denganmu, hingga cahaya ini membawa kami masuk ke dalam surgamu binuri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup saya memberikan sedikit ijazah. Silahkan dibaca sholawat yang kami dapatkan dari guru kami, yang mana beliau mendapat dari guru beliau seorang wali mastur. Sholawat ini singkat, baca sebanyak mungkin, insyaallah khasiatnya banyak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada hasanati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saya ulangi, nanti diikuti bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada hasanati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Itu artinya ya Allah sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sebanyak kebaikan-kebaikan Sayyidina Muhammad. Kebaikan Nabi Muhammad enggak terhitung Pak. Sebelum hidup, di saat hidup, setelah hidup, hingga nanti di hari akhir, hingga seterusnya, kebaikan beliau tak terhingga. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak hitungan kebaikan Nabi Muhammad SAW.
alayya Allah bin nadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bin min amradin saqimah ya rabbana ghidna bi qurbil mustafa warham ilahi du'fana fa nahnu qaumun du'afa hadza minil afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.